Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arizal Ardianto, NPM 2019-465-00482. Oke, hari ini saya akan mempresentasikan tentang mind mapping saya, yaitu temanya COVID-19. Dan judulnya adalah mengenali COVID-19. Apa sih itu COVID-19? COVID-19 adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan, yaitu flu. Namun, COVID-19 ini dapat juga menginfeksi sistem pernafasan berat, seperti infeksi paru-paru atau kita sebut dengan pneumonia. Dari mana sih COVID-19 ini berasal? Jadi COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar hampir ke semua negara di dunia ini, termasuk Indonesia, hanya beberapa bulan saja. Jadi di presentasi hari ini saya akan membahas tentang gejala, penyebab, diagnosis, pengobatan, komplikasi, dan pencegahan dari COVID-19 ini. Yaitu yang pertama adalah tentang gejala. Apabila seseorang terkena COVID-19 ini, jadi secara umum ada 3 gejala, yaitu ada demam, batuk, dan sesak nafas. Dan yang kedua adalah tentang penyebab. Jadi sebenarnya COVID-19 ini adalah virus yang menyebar dari hewan ke manusia. Namun setelah diteliti lagi, ternyata virus ini dapat menular dari manusia ke manusia. Dan seperti apa sih penularannya yang dari manusia ke manusia? Yang pertama adalah tidak sengaja menghirup percikan ludah penderita COVID-19. Memegang mulut dan hidung setelah menyentuh benda yang terkena percikan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga adalah kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Selanjutnya adalah tentang diagnosis. Bagaimana sih orang dapat diketahui bahwa dia positif COVID-19? Jadi biasanya dokter melakukan 3 hal tes seperti berikut. Rapid test, tes usap tenggorokan atau tes swab. Yang ketiga adalah CT scan. Selanjutnya adalah pengobatan virus COVID-19. Sebenarnya infeksi virus COVID-19 belum bisa diobati, tetapi dokter dapat melakukan beberapa langkah untuk meredakan gejalanya. Yaitu pertama, merujuk penderita COVID-19 untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit. Yang kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang sesuai dengan kondisi penderita COVID-19. Yang ketiga, yaitu menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Yang terakhir adalah menganjurkan penderita COVID-19 untuk meminum air putih yang banyak supaya kadar cairan tubuhnya terjaga. Selanjutnya adalah tentang komplikasi COVID-19. Jadi pada kasus yang parah, COVID-19 dapat menyebabkan beberapa komplikasi, yaitu pneumonia atau infeksi paru-paru. Yang kedua, infeksi sekunder pada organ lain. Yang ketiga, gagal ginjal. Yang keempat, acute cardiac injury. Dan yang terakhir adalah kematian. Yang selanjutnya adalah tentang pencegahan virus COVID-19. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini, kita dapat melakukan social distancing atau menjaga jarak satu sama lain sekitar 1 meter. Yang kedua adalah gunakan masker saat melakukan aktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk pada saat belanja persediaan makanan. Rutin mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer yang
kandungan alkoholnya minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata, hidung, atau mulut sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan melakukan pola hidup sehat. Hindari kontak fisik dengan penderita COVID-19 atau orang yang diduga terinfeksi virus COVID-19 atau orang yang sedang sakit demam, batuk, ataupun flu dan sebagainya. Tutup mulut dan hidung dengan tisu ketika sedang batuk atau bersin, lalu buanglah tisunya ke tempat sampah. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Oke, itu saja presentasi saya tentang COVID-19. Sebelum menutup presentasi ini, saya ada saran atau himbauan kepada kita semua, kepada kalian semua, yaitu taati peraturan pemerintah, karena tim medis di luar sana bekerja dengan berkorban nyawa untuk kita. Jadi kita harus membantu mereka dengan cara stay at home. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera.